Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai obligasi, khususnya tentang penilaian obligasi. Pada materi obligasi ini kita akan mempelajari 3 ruang lingkup, yaitu tentang valuasi obligasi atau nilai dari obligasi, 4 hubungan obligasi, serta faktor penentu dari suku bunga yang ada di obligasi. Inilah contoh dari bentuk obligasi yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Jadi bentuknya adalah lembaran seperti sertifikat yang itu isinya adalah nominal dari obligasinya. Nah, kita akan mempelajari apa itu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dapat dikeluarkan oleh perusahaan maupun pemerintah sebagai bentuk peminjaman uang dan sebagai janji untuk membayar kembali sejumlah pokok dan bunganya pada waktu tertentu. Kenapa perusahaan itu lebih memilih obligasi dibandingkan dengan bentuk lain seperti saham atau security lainnya? Karena obligasi ini dia itu merupakan surat bukti peminjaman uang dari suatu perusahaan kepada pihak tertentu. Pinjam ya, jadi tidak ada akuisisi kepemilikan dari perusahaan. Berbeda dengan saham, ketika saham itu adalah merupakan surat akuisisi kepemilikan dari perusahaan. Jadi saham itu adalah rasa memilikinya, dan pembagian bunga ataupun hasil dari saham itu biasanya mengikuti keuntungan dari perusahaan. Ketika untung dia akan meningkat. Tetapi kalau obligasi ketika untung, maka kuponnya akan tetap sesuai dengan perjanjian di awal. Biasanya bentuknya fix. Nah, itu alasan kenapa perusahaan itu lebih memilih obligasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana kita melakukan penilaian obligasi. Maka kita harus memahami tentang cakupan dari ruang lingkup penilaian obligasi. Yang pertama adalah nilai obligasi. Nilai obligasi adalah nilai obligasi berdasarkan pendekatan present value. Kemudian ada yield to maturity, itu merupakan harapan bunga yang diharapkan oleh konsumen. Kemudian yang ketiga ada tingkat kupon atau R-nya atau tingkat bunga yang ada. Kemudian ada harga obligasi adalah harga parnya atau harga belinya atau nilai parnya. Kemudian durasi atau jatuh tempo itu ada 2 ya, tanggal keluarnya atau listingnya, kemudian ada tanggal berakhirnya atau mature date-nya. Itu yang harus kita pahami sebelum kita melakukan penilaian obligasi. Pada intinya penilaian obligasi itu menggunakan pendekatan present value. Di sini dia berusaha untuk menghitung nilai intrinsik atau nilai obligasinya dengan mendiskontokan setiap kupon-kupon bunga ditambah dengan pelunasan obligasi sebesar nilai parnya pada saat jatuh tempo. Jadi nilai obligasi itu sama dengan persen value kupon ditambah dengan persen value nilai par obligasi. Itu untuk penilaian obligasi. Selanjutnya kita mencoba untuk melakukan praktek ya. Di sini kita bisa melihat ada sebuah rumus ya, nilai obligasi sama dengan kupon per 1 plus I pangkat 1. I-nya tuh di sini adalah bunganya. Kemudian kupon plus pokok yang terakhir ya, per 1 plus I pangkat 3. Ini adalah contoh ketika kupon obligasi tersebut adalah 3 tahun atau masa waktunya itu adalah 3 tahun. Contoh soalnya bisa dibaca ya, obligasi memiliki nominal 1M dengan kupon 10%, jatuh tempo 3 tahun, dan yield to maturity-nya itu 10%. Berapakah nilai obligasinya? Maka kita cari dulu kupon bunganya, yaitu 10% kali 1M sama dengan 100 juta. Setelah kita ketemu kupon bunganya, selanjutnya kita mencari bagaimana nilai obligasinya tadi, yaitu dengan cara setiap kuponnya dilakukan dengan persen value. Persen value itu ini 100 juta per 1 plus 0,01 pangkat 1. Nah, tahun kedua tinggal pangkatnya 2, tahun ketiga itu tahun yang terakhir itu ditambah dengan nilai par atau harga obligasinya. Ketemulah 1 juta. Nah, untuk nilai obligasinya itu tinggal ditambahkan nanti kan 1 juta, itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua yaitu sebenarnya prinsipnya sama, nilai obligasi sama dengan persen value kupon ditambah persen value nilai par. Hanya untuk mencari persen value kupon itu tidak dicari per tahun tetapi dikumpulkan ke dalam bentuk kurung yang terlihat di samping ya, yang di sampingnya kupon. Di situ dilihat kupon kali dalam kurung 1 min 1 per 1 plus I pangkat N per I, jadi agak panjang tetapi itu lebih ringkas, ditambah pokoknya 1 plus I pangkat N. Contohnya yaitu pada soal A tadi, maka 100 juta, kuponnya tadi 1 juta, dikalikan dengan 1 min 1 per 1 plus 0,1 pangkat 3 per 0,1,
itu nanti akan ketemu kuponnya, persen value kupon ditambah dengan persen value nilai sekarang itu 1M ditambah 1 plus 0,1 pangkat 3, ketemunya sama yaitu 101 juta. Untuk cara yang ketiga yaitu menggunakan tabel faktorial, di mana dalam cara ketiga ini maka penggunaannya tuh cukup singkat. Kita menggunakan tabel faktorial, yaitu ada tabel anuitas faktorial sama tabel interest faktor. Nanti terlihat di slide ini ya, interest faktor sama tabel anuitas. Nah, di sini yang terpenting adalah memasukkan ke dalam rumusnya. Di sini rumusnya bisa dilihat ya, P sama dengan bla bla bla. Nah, contohnya berdasarkan soal yang tadi ya. Untuk rumusnya tadi bisa dilihat di slide ke-12 PowerPoint ya. P sama dengan sigma 2N, kemudian T sama dengan 1, kemudian CI per 2 dibagi dengan 1 plus R bagi 2 pangkat T ditambah dengan PP atau nilai parnya dibagi dengan 1 plus R per 2 pangkat 2N. Rumusnya bisa dilihat di slide ya. Nah, untuk contoh soalnya itu contohnya ada obligasi dengan jatuh tempo 20 tahun dengan nilai parnya atau nilai belinya itu 1 juta. Dia memiliki kupon 16% per tahunnya dan dibayarkan 2 kali dalam 1 tahun. Maka kita masukkan dulu C-nya itu adalah 160, didapatkan dari 16% kali 1 atau 1000, 16% kali 1000. Ketemunya 160. Karena dia dibagikan 2 kali, maka di sini untuk waktunya itu yang tadinya 20 tahun menjadi 40 tahun. Bisa dilihat di sini T-nya menjadi 2N-nya itu menjadi 40 tahun. T-nya di sini adalah 1 ya. Kemudian di sini bisa dilihat ada bunganya 0,16 dibagi 2, ketemunya 8% selama 40 tahun. Maka cari di tabel anuitas dan interest faktornya. Untuk tabel di anuitas itu untuk mencari nilai kuponnya. Jadi anuitas itu untuk nilai kuponnya. Nilai kuponnya itu adalah tadi ya 8% selama 40 tahun. Ditarik di atasnya yang horizontal itu 8%, yang di sampingnya adalah 40. Ketemunya 11,925. Setelah itu dikalikan dengan tadi nilai kupon dibagi 2. 160 dibagi 2 adalah 80. 80 kali 11,925 ketemulah 954. Kemudian nilai sekarang itu dari penelusuran nilai par yang tadi ketemu nilai parnya adalah 1000 dikalikan dengan kita cari di tabel interest faktor yaitu tadi 8% kali 40 ketemunya 0,046. Nah, hasilnya dijumlahkan antara hasil anuitas dan interest faktor yang sudah dikalikan dengan kupon serta nilai parnya, ketemunya 954 ditambah 46 sama ya 1 atau 1000 sama dengan nilai parnya. Ini untuk contoh ketika bunganya adalah 16%. Contoh yang kedua yaitu ketika bunganya adalah 10%. Maka caranya sama, karena dibaginya tetap 2 tahun, maka kita cari di tabel anuitas faktor untuk kuponnya 10% di bagian horizontalnya, kemudian di vertikalnya cari dengan 40, lamanya tadi kan 40 ya, jadi 10 ditarik di horizontal ke bawah, kemudian ke sampingnya dari 40 ketemu 17,159 di tabel anuitas faktor. Kemudian untuk nilai sekarang atau nilai parnya itu adalah sama 10 di tabel interest faktor ya, 10 di horizontalnya, kemudian ditarik di vertikalnya 40, ketemunya 0,142, kemudian dijumlahkan. Untuk contoh lanjutannya yaitu ketika tingkat bunga pasar naik yang tadinya 10% menjadi 18%. Nah, itu menjadi berapa? Silakan dihitung untuk latihan. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai 4 hubungan obligasi. Ada 4 hubungan obligasi, yaitu yang pertama hubungan antara YTM dengan nilai obligasi. Ketika YTM atau yield to maturity-nya itu naik, maka nilai obligasinya turun. Sebaliknya, ketika YTM-nya turun, maka nilai obligasinya naik. Jadi hubungannya berbanding terbalik antara YTM dengan nilai obligasi, atau bisa dibilang harapan konsumen dengan nilai obligasi.
Kemudian hubungan yang kedua yaitu tentang kupon. Kupon dan yield ini akan menunjukkan suatu obligasi dijual dengan premium atau diskonto atau nilai par. Ketika kuponnya itu lebih besar, tingkat bunganya lebih besar dibandingkan YTM atau harapan konsumen, maka dia dijual dengan premium. Ketika kuponnya itu dijual dengan lebih rendah atau YTM-nya itu lebih tinggi, maka dijual dengan diskonto. Ketika kupon sama dengan yield-nya atau YTM-nya, maka obligasi itu dijual dengan nilai par-nya. Kemudian hubungan yang ketiga yaitu ketika mendekati jatuh tempo, nilai obligasi akan mendekati nilai par. Bisa dilihat di tabel nanti ya, itu ada garis lurus nilai parnya. Ketika dia dijual premium awalnya naik, nanti dia akan turun mendekati nilai parnya. Ketika dijual diskonto, dia tadinya turun, tapi dia nilainya akan naik mendekati parnya juga. Kemudian hubungan yang keempat yaitu obligasi jangka panjang memiliki resiko yang lebih besar daripada obligasi jangka pendek. Kenapa? Karena jangka panjang itu resiko kemungkinan rugi di tengah-tengah itu banyak, sehingga tingkat bunganya pun nantinya juga akan tinggi. Itu tadi tentang hubungan dari obligasi dengan beberapa faktornya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai faktor penentu tingkat suku bunga. Ada 5 tingkat penentu suku bunga yang harus diamati oleh seorang pengeluar obligasi atau perusahaan yang mengeluarkan obligasi maupun oleh yang akan membeli obligasi. Yang pertama adalah real risk free rate. Jadi berapa return bebas risikonya. Kalau dia rendah, bebas risikonya rendah, maka biasanya tingkat pengembaliannya itu akan tinggi. Ketika resikonya itu tinggi atau return bebas risikonya tadi rendah tadi ya, maka tingkat kuponnya atau tingkat bunganya akan tinggi. Sebaliknya ketika resikonya itu rendah atau return bebas risikonya itu tinggi, maka tingkat bunganya dia akan rendah karena resikonya itu tidak ada, sehingga tingkat bunga rendah. Kemudian yang kedua adalah premium inflasi, yaitu ketika obligasi tersebut mengena inflasi atau terkena inflasi, itu pengaruhnya bagaimana? Ketika dia mudah terpengaruh, maka dia biasanya tingkat suku bunganya tinggi untuk menjamin para investor mau membelinya. Kemudian yang ketiga yaitu premium default atau gagal bayar. Ketika perusahaan tersebut terkenal mengalami premium default atau gagal bayar, maka biasanya menjamin dengan tingkat suku bunga yang tinggi supaya orang tertarik untuk membeli. Kemudian yang keempat yaitu premium jangka waktu. Ketika jangka waktu dari obligasinya itu lama, maka biasanya tingkat suku bunganya tinggi supaya orang mau membeli juga. Kemudian yang kelima yaitu premium likuiditas. Ketika perusahaan itu ternyata susah untuk melakukan likuiditas atau pencairan uang, biasanya tingkat suku bunganya juga akan tinggi. Demikian materi tentang penilaian obligasi secara teoritis. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.